Pernah kebayang nggak apa jadinya kalau dua tokoh yang dikenal paling blak-blakan di Indonesia, Mahfud MD dan Ahok, duduk bareng buat ngobrol? Nah, ini dia hasilnya. Sebuah obrolan yang benar-benar ngebongkar habis masalah paling utama di negeri ini. Yuk kita simak bareng-bareng apa aja yang mereka ungkap. Kita mulai langsung dari pernyataan Pak Mahfud yang wow, tajam banget. Amburadul, ini bukan cuma sekedar keluhan loh ya. Ini diagnosis dari orang yang pernah jadi Menko Polhukam. Artinya masalah korupsi kita ini bukan cuma bocor-bocor kecil, tapi fondasinya emang udah berantakan. Nah, mereka ini kan sering dapat julukan tukang pukul pemerintah. Bukan dalam arti negatif ya, tapi karena mereka tuh berani dobrak dan bersih-bersih sistem dari dalam. Jadi kalau dua orang ini udah ketemu, kita tahu ini bukan obrolan basa-basi. Ini isinya daging semua. Pengakuan jujur soal realita di lingkaran kekuasaan. Oke, sekarang kita coba gali lebih dalam. Apa sih akar masalahnya? Yang satu datang dari dunia hukum dan politik nasional, satu lagi dari birokrasi daerah dan BUMN. Jalurnya beda banget kan? Tapi lucunya, pengalaman mereka yang berbeda ini justru nunjuk ke satu biang kerok yang sama persis. Dan ini dia intinya, diucapkan dengan sangat lugas sama Ahok. Bukan kemiskinan, bukan infrastruktur yang kurang, tapi korupsi. Logikanya dia sederhana banget. Kalau penyakit utamanya ini disembuhin, gejala-gejala lainnya tuh bakal ikut sembuh dengan sendirinya. Diagnosis yang fokus dan radikal. Nah, di sini kita bisa lihat gambaran 360 derajatnya. Ahok sebagai orang lapangan, dia lihat langsung tuh gimana tender proyek diakalin, anggaran diotak-atik. Sementara Pak Mahfud, dia lihat dari level sistemnya. Gimana aturannya, hukumnya itu sendiri yang bisa dibeli atau dipesan. Jadi dari level eksekusi di lapangan sampai ke ruang sidang, ternyata nggak ada celah yang aman. Oke, masalahnya udah jelas banget dan jujur serem ya. Terus solusinya gimana dong? Nah, ini yang menarik. Jawaban mereka berdua tuh nggak menunjuk ke sistem yang jelimet atau teori yang rumit, tapi mereka nunjuk ke satu jabatan tunggal yang megang semua kartu. Ini dia, titik kuncinya di sini. Menurut mereka berdua, semua program anti korupsi, sebagus apapun, bakal mental kalau nggak ada dorongan super kuat dari atas. Presiden itu bukan cuma simbol, tapi dia punya kuasa konstitusional buat maksa semua aparaturnya bergerak. Tanpa kemauan politik dari presiden, ya semuanya macet. Pertanyaan ini nih yang bawa kita dari teori ke praktek. Oke, kalau kuncinya di presiden, terus langkah konkretnya apa aja yang bisa diambil? Disinilah Ahok dengan latar belakang pengusaha dan eksekutif nawarin resep yang praktis banget. Coba kita bedah satu-satu resepnya Ahok ya. Pertama, bagi hasil ke desa. Ini logis banget, supaya kekayaan alam itu balik lagi ke rakyat di sekitar situ, bukan cuma saham kosong buat elit. Kedua, pakai BUMN sebagai alat gebuk. Kalau swasta nakal, negara bisa ambil alih. Simple. Ketiga, subsidi digital. Bantuan sosial itu langsung transfer ke rekening penerima, pakai data NIK. Ini langsung memotong jalur korupsi bansos yang biasanya lewat barang. Intinya apa? Tutup semua keran yang bocor. Resep-resep tadi kedengerannya masuk akal banget. Tapi kita semua tahu, buat ngejalaninya itu butuh nyali yang luar biasa besar. Nah, ini yang bikin penasaran. Keberanian seorang Mahfud dan Ahok itu sumbernya dari mana sih? Ternyata bukan dari ambisi kekuasaan, tapi dari sesuatu yang jauh lebih mendasar. Di sini kita bisa lihat, di balik citra mereka yang keras dan tegas itu, ada sumber kekuatan yang sama, empati. Pak Mahfud merasakannya karena beliau tumbuh besar dalam keterbatasan. Sementara Ahok dari kecil udah diajarin sama orang tuanya buat melayani orang miskin. Jadi, keduanya merasa punya tugas moral untuk melindungi mereka yang paling rentan. Kalimat dari Pak Mahfud ini benar-benar merangkum filosofi mereka. Ternyata, keberanian itu lahir dari dua emosi yang kuat. Marah saat melihat ketidakadilan, tapi juga bahagia yang luar biasa saat melihat ada orang yang terbantu. Jadi ini bukan soal benci, tapi soal keadilan dan kemanusiaan. Pembahasan mereka ternyata nggak berhenti di korupsi aja. Mereka juga menyentuh nilai lain yang fundamental banget buat Indonesia, toleransi dan keberagaman. Dan ternyata ada satu tokoh kunci yang jadi benang merah di antara mereka berdua. Tentu saja, siapa lagi kalau bukan Gus Dur, presiden dan guru bangsa kita yang visinya itu melampaui sekat-sekat agama, suku, dan golongan. Ternyata, pengaruh Gus Dur dalam cara mereka memandang Indonesia itu jadi fondasi penting dalam cara berpikir mereka. Gus Dur itu punya cara pandang yang unik ke mereka berdua. Ahok, ia dorong untuk maju sebagai simbol bahwa di Indonesia siapapun bisa jadi apapun. Sementara Pak Mahfud, yang karakternya lurus banget,
justru dilindungi dari politik praktis yang penuh kompromi. Dengan cara yang berbeda, keduanya sama-sama melanjutkan warisan Gus Dur, bahwa Indonesia ini rumah besar untuk semua. Menuju akhir dari pembahasan ini, ada satu kesimpulan yang rasanya kuat banget. Solusi untuk masalah-masalah besar di bangsa ini, terutama korupsi, itu sebetulnya bukan lagi misteri. Formulanya tuh udah ada, udah jelas, dan sering dibicarakan. Dan kita kembali lagi ke kesimpulan ini, sengaja diulang biar kita semua ingat. Setelah semua analisis, resep, dan pengalaman yang dibagikan, ujungnya tetap kembali ke satu hal, kemauan politik dari sang pemimpin tertinggi. Masalahnya bukan kita tidak tahu caranya, tapi sepertinya belum ada yang mau mengeksekusinya dari puncak kekuasaan. Jadi, inilah pertanyaan penutup yang ditinggalkan dari obrolan Mahfud dan Ahok. Sebuah pertanyaan yang mungkin bukan untuk mereka jawab, tapi untuk kita semua renungkan. Jika resepnya sudah ada dan kuncinya jelas dipegang oleh siapa, pertanyaan besarnya adalah apa atau mungkin siapa yang sebenarnya selama ini menghalangi perubahan itu terjadi.